seperti apa. Minggu lalu di IMF Spring banyak yang tanya, saya ulangi lagi, emangnya APBN kita kuat menahan kenaikan harga minyak dunia? Saya bilang kuat, pertahanan kita berlapis-lapis, dan bahkan kita punya hal yang dalam keadaan biasa saya anggap jelek, itu SAL, tapi dalam keadaan seperti ini jadi bagus. Saya masih punya 420 triliun rupiah dalam bentuk SAL. Jadi pertahanan APBN kita berlapis-lapis. Saya yakin saya nggak akan sampai memakai SAL itu, tapi kalau kepepet kita masih aman. Dan kebetulan IMF dan World Bank juga nawarin untuk negara-negara yang kesulitan, dia sediakan uang sampai 25 sampai 30 miliar dolar. Saya bilang saya belum butuh. Saya punya SAL aja segitu, 25 miliar dolar lebih ya. Jadi kondisi kita aman. Defisit terkendali, buffer cukup. Ini penting, karena di ekonomi modern, credibility is everything. Kalau Indonesia dianggap kredibel, yield akan turun, cost of fund lebih murah, investor masuk. Sebetulnya waktu saya ke IMF World Bank, itu investor amat tertarik terhadap Indonesia. Begitu bilang pasti datang. Tapi sebetulnya yang ingin mereka tahu cuma satu. Ini menteri baru, becus apa enggak? Kira-kira gitu. Untung saya agak pintar dikit, tanya jawab bisa jawab. Teorinya lumayan. Jadi mereka percaya, oh ini menteri lumayan capable. Jadi bahkan siapa investor yang besar itu, BlackRock sama Fidelity nanya ke Pak Suminto, mau isu berapa tahun ini? Oh ini semua. Mau isu berapa tahun ini katanya. Pak Suminto bilang sekian. Tapi saya pancing juga mereka. Ya selain itu, kami akan diversifikasi ke negara lain, termasuk Cina. Cina mau beli bond kita dengan bunga hanya 2,3%. Ya berebutan mereka masuk ya Pak ya. Udah banyak masuk ke kita. Banyak ya. Ini audiensnya nggak ada yang ketawa ya. Jadi nggak usah takut. Asing melihat fondasi kita kuat dan mereka akan masuk ke kita biasa secara normal atau mungkin secara besar-besaran. Setelah angka triwulan pertama keluar, mungkin mereka akan lebih yakin bahwa kita memang berada di jalan yang benar. Kita sadar pemerintah tidak bisa membangun semuanya, jadi kita lakukan dua hal untuk infrastruktur ya. Satu, kita pilih proyek dengan high economic return. Yang kedua, yang punya multiplier effect yang besar. Contohnya,